Katanya ada wakil pimpinan KPK, wakil ketua itu melaporkan, yang dilaporkan Firly Bahuri ke Dewas. Ini masalah serius, melaporkan itu bentuk atau kepedulian terhadap lembaganya gitu, Pak. Kalau tanggung jawab juga. Perlu tanggung jawab juga. Jadi ini kan hal yang menarik tuh, Pak. Ketika kemudian diam atau melaporkan pun takut, terus apa yang mau diharapkan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas, anti korupsi. Integritas. Pak Bibi apa kabar? Jumpa lagi, bincang-bincang. Iya, Pak. Pokoknya biar penat tapi tetap harus sehat. Alhamdulillah. Dan waras, Pak ya. Waras. Bicara soal waras ini, Pak. Beberapa waktu lalu kan saya baca di media-media ini ada komentar Pak BW. Iya, aku ngerilis. Soal apa dulu nih? Soal rilisnya banyak kayaknya. Bicara soal KPK, Pak. Oh, KPK. Karena kan bicara integritas itu, Pak. Itu harus dengan kewarasan dan keberanian. Kalau kita bicara integritas cuma ikut-ikut aja, gimana mau berintegritas? Tapi integritas cuma knowledge saja, Mas. Iya, Pak. Eksekusi gitu kan. Jadi bahan untuk menjawab pertanyaan. Kalau ikut tes, Pak ya. Jadi kacau jadi ya. Jadi memang menarik nih, Pak. Di beberapa kasus belakangan ini di KPK, itu isu terkait dengan pimpinan KPK yang memberikan tekanan atau memaksakan suatu kepentingan, bahkan cenderung memaksa sesuatu, ini terjadi. Dan nggak sekali dua kali, Pak, sering. Oleh karena itu penting untuk kita bicarakan. Karena kita tentu ketika melihat fenomena itu kan aneh. Kenapa? Saya sekian lama di KPK, Pak BW satu periode jadi pimpinan. Tentunya hal begitu kan nggak pernah kita lihat nih, Pak. Nah, cuman yang saya ingin elaborasi dari Pak BW, kenapa kok bisa begitu gitu? Karena kan selama ini kan tentunya Pak BW lebih komprehensif kan, karena saya kan penyidik Pak BW. Pak BW pimpinan bisa melihat semuanya. Gimana Pak BW? Ini ada soal kan kalau dilacak dan diurut sebenarnya kata Mas Novel ini berkali-kali kan. Iya. Kalau berkali-kali kan artinya ada karakter ya, Mas ya, yang udah kebentuk ya. Dan itu sulit mengubah karakter itu. Jadikan orang pintar bisa cepat kita kasih kursus. Kalau membangun karakter itu rumit ya. Jadi ini soal karakter. Nah, terus kedua, kalau ngelihat di track record rekam jejak digital ini kan menarik, Mas. Clear. Salah satu pimpinan KPK waktu jadi deputy bermasalah. Dan begitu banyak kritik ketika proses pencalonannya, gitu kan. Tapi itu cuma diloloskan. Akhirnya kita, ya ini sunatullah bekerja kan, Mas Novel. Siapa menanam dia menuai. Ini kita sedang menuai badai karena kita menanam masalah sebenarnya. Itu yang yang menarik. Dan ini berkali-kalinya itu kan sebenarnya terkonfirmasi. Kalau dilihat itu kan satu terkonfirmasi dari berbagai laporan yang masuk ke Dewas. Betul. Dan ketua KPK itu bukan hanya sekali loh kena sanksi dari Dewas. Betul. Kan. Ada yang masih berproses belum selesai. Yes. Bahkan ada yang pidana juga. Nah, itu satu itu. Terus yang kedua, surat Lukas NMB terakhir. Kita menyebutnya surat cinta yang kemudian oleh pimpinan yang lain yang mengatakan itu one man show. Itu saja sebenarnya yaitu bagian dari karakter. Di KPK itu pimpinan KPK itu bukan bossy, bukan bosnya, tapi dia adalah koordinator untuk kolegial sistemnya itu. Disitulah bedanya ketua dengan kepala. Pimpinan KPK kan ketua KPK. Kalau kepala KPK dia bisa memberi perintah. Kalau ketua sifatnya mengkoordinir kan begitu, Pak. Apalagi disebutkan di dalam ini bersifat kolegial. Explicitly itu dalam undang-undang ini pimpinan KPK itu kolegial. Betul. Nah, kolegialitas yang tak dibumikan itu yang menyebabkan terjadinya masalah. Dan mungkin nggak paham juga kenapa perlu kolegial gitu. Nggak paham juga, Mas. Karena kolegial itu dibangun secara sengaja oleh pembuat kebijakan itu supaya kemudian tidak ada monopoli kebenaran oleh satu orang. Betul. Dia selalu terkontrol dan menjadi bagian dari sebuah sistem gitu. Nah itu diselingkuhi gitu. Jadi itu juga jadi masalah besar. Terus yang lainnya lagi ada, kita juga banyak mendengar dari berbagai media
bahwa ketua KPK ini nggak sering berkomunikasi dengan aparat yang lainnya dan menceritakan gitu ya. Iya. Ya, Saya khawatir dia bohong tuh ceritanya. bisa macam-macam Mas. Bisa bohong, bisa sedang mengambung-ambungkan dirinya, bisa kemudian juga bagian dari membangun sekutu. Bisa main politik juga. Yes, gitu, Pak. that is the power game-nya tuh di situ bisa. Iya. Yang saya khawatir itu kalau itu terjadi dia tidak pantas menjadi penegak hukum. Iya, iya. Dan cilakanya yang diinformasikan juga bermain juga gitu loh. Jadi udahlah. Kacau jadi ya. Persilatannya kacau. Jadi kalau mau disimpulkan sebenarnya satu watak dan karakter pimpinan KPK itu tidak terbentuk seketika. Dia dibentuk dari proses pengalamannya selama menjadi orang di instansi sebelumnya. Itu menyebabkan dia seperti itu. Iya, iya. Terus kedua, tidak jalannya kolegial system itu menyebabkan dia one man show. Dan itu kemudian jadi masalah. Iya, iya. Tiga, ada proses pembiaran Mas, ini mengerikan sekali. Iya, iya. Kita punya sistem dewas. Betul. Dewas itu untuk mengontrol sikap dan perilaku dari pimpinan. Tapi dan orang insan KPK lainnya. Iya. Kalau dewas itu hanya jadi pajangan saja dalam seluruh struktur ininya KPK, kemudian kasihannya tuh orang-orang di dewas itu kan orang-orang terhormat. Betul, Pak. Tapi kan bisa terjadi sinyalemen atau tudingan ini dia sedang menghina kehormatan dengan dalam tanda petik membiarkan kayak permisivisme sikap dan perilaku pimpinan KPK. Saya pernah bincang dengan salah seorang anggota dewas lah, Pak. Dia cerita bahwa dia nggak berdaya dengan situasi itu, yang saya nggak masuk akal. Kata-kata kebiasaan bicara nggak berdaya ini aneh gitu loh, Pak. Kenapa aneh? Masing-masing orang itu kan punya sikap. Dia kalau mau bicara kan punya porsi, punya ruang. Kalau nggak berdaya, terus ngapain ditungguin gitu, Pak? Ngapain memposisikan diri dengan posisi yang tidak terhormat atau tidak baik? Ini kan hal yang lucu. Dan satu lagi Pak Bebe. Tadi Pak Bebe bicara terkait dengan masalah pimpinan kolektif kolegial dan lain-lain. Dan ketika kita bicara terkait dengan masalah yang sekarang sering dibahas, kan berkaitan sama ketua KPK nih, yang saya katakan di beberapa keadaan, saya katakan ini kayak ugal-ugalan gitu, Pak. Pimpinan yang lain kenapa nggak ada yang melapor ya, Pak? Apa jangan-jangan mereka ini sebetulnya sedang mau bagi peran? Ada good guys, bad guys-nya. Iya. Logikanya kenapa nggak ada yang melapor? Padahal idealnya ketika dia mau dikatakan orang berintegritas, ketika mengetahui siapapun yang berbuat masalah atau berbuat pelanggaran, apalagi pelanggaran dalam konteks tugas di KPK, tentunya itu menjadi masalah serius. Dulu di pimpinan waktu masa Pak BW gimana? Apa saling membiarkan juga atau? Dulu kami membangun adab ya Mas ya. Nah, juga jadi soal nih. Adab ya. Sehebat-hebatnya orang kalau tak beradab, lewat lah itu. Adabnya itu begini Mas. Kalau mau pergi, minimal pada satu orang pimpinan lain. Saya mau ke sini gitu. Itu adab itu. Adab yang dibangun untuk apa sebenarnya? Untuk saling kontrol. Supaya ada macam, dan orang nanti bisa menuntut, kita lagi ke sana. Dari itu sebenarnya bagian dari mitigasi resiko juga Mas. Satu itu. Terus kedua, coba cek deh sampai sekarang. Saya nggak yakin pimpinan KPK sekarang tuh dipasangin GPS di kendaraannya. Saya nggak yakin. Dulu kami secara sengaja. Oh dipasangi Pak? Iya. Kalau nggak salah mobil itu dipasangin GPS. Dan pada saat itu juga yang namanya pengemudi dan ajudan itu dia punya jurnal Mas. I don't think so Mas. Sekarang itu mau. Jadi artinya kita tuh benar-benar menggunakan standar itu untuk melindungi bukan hanya diri kita loh, marwah dan kehormatan dari lembaga. Betul. Itu juga. Dan dulu kita tuh yang namanya ajudan kan Mas. Kalau bisa itu ajudan ya sebetulnya dulu kalau bisa nggak pakai ajudan lebih bagus lagi gitu kan. Tapi oke lah ajudan itu diperlukan. Cuman juga kita pada saat itu oke lah cuma satu gitu. Awal itu diusulkan ada 2. Saya nggak tahu ajudannya berapa banyak gitu. Saya pernah lihat dulu mobil pengawalnya banyak ya pasti. Terus ya untuk apa gitu ya? Nggak masuk akal. Iya. Memang begini Pak, beberapa waktu lalu saya juga mendengar katanya ada wakil pimpinan KPK, wakil ketua itu melaporkan, yang dilaporkan Firly Bahuri ke Dewas. Tapi apakah itu benar? Yang jelas di media ada sih. Tapi saya nggak tahu terkait dengan hal apa. Harusnya begitu kan
ini masalah serius, melaporkan itu bentuk atau kepedulian terhadap lembaganya gitu Pak. Kalau tanggung jawab juga. perlu tanggung jawab juga. Jadi ini kan hal yang menarik tuh Pak. Ketika kemudian diam atau melaporkan pun takut, terus apa yang mau diharapkan? Pimpinan KPK itu ketika bekerja, saya yakin lah penyidik aja resistensinya atau perlawanannya pasti banyak. Pimpinan KPK apalagi. Ketika memposisikan untuk melapor begitu saja nggak punya nyali, terus nyalinya mau diukur seperti apa gitu Pak untuk bertugas di KPK? Yang pertama, saya menduga nih Mas. Iya. Bisa jadi itu kasus Formula E, bisa juga kasus Lukas NMB, bisa juga kasus-kasus yang lain. Iya. Jadi ada persoalan seperti itu. Iya. Yang kedua, lagi-lagi sebenarnya kalau itu dilaporkan ini sudah keterlaluan gitu loh. Iya. Sudah keterlaluan dan itu pasti isunya kan dalam diskusi kita tuh ini isu mengenai kolegialitas tuh bukan sekedar apa namanya semuanya diputuskan bersama. Iya. Tapi kalau ingat nggak kasus Pak Antasari? Iya. Dia pergi ketemu tersangka ke Singapura. Iya. Itu bisa jadi masalah. Betul. Nah, sekarang kan mulai terkuak nih. Iya. Memang pergi ketemu Lukas NMB diketahui banyak orang, lain dengan Pak Antasari misalnya. Tapi bisik-bisik nggak ada yang dengar Pak. Saya ngomong di situ Mas. Iya. Memang cuman janji itu saja, janji-janji yang lain. Iya. Ya kan? Dan kita sudah mulai mendengar kabar-kabar miringnya itu kan. Iya. Ya, tunggulah saatnya itu nanti kita bahas. Itu yang menurut saya ini juga harus diperhatikan. Dan yang lebih mengerikan lagi kita tahu kalau sudah memberi janji, itu kan artinya percobaan. Dan bukan hanya percobaan, full toit udah terpenuhi juga Mas. Dan itu kan artinya pasal 36 itu bisa masuk dan dikaitkan dengan pasal yaitu pasalnya 65. Iya. Dan menurut saya sih pemberian janji itu mensreanya masuk. Menurut saya sih. Iya. Tanpa bicara memberikan janji, bertemu saja sudah masuk Pak pasal itu. Cuman oke lah, bertemunya lebih lengkap dan lebih kuat dengan tadi yang Pak. Bertemunya seolah ada dasarnya itu. Padahal kan pasal 36 mengatakan bertemu langsung atau tidak langsung dengan alasan apapun. Iya. Clear itu Pak ya. Itu clear itu. Dan masa sih Dewas menurut saya kacau sekali Dewas. Iya. Dewas kan mestinya nggak perlu harus nunggu laporan. Apa sih pimpinannya Dewas sekarang? Patum Pak. Saya sudah lupa. Saya kasihan beliau lah. Beliau ini kan dulu ketika saya masih di KPK beliau sebagai wakil ketua, kita menghormatin beliau sebagai orang yang betul-betul tonggak integritas. Ketika seperti ini, bagaimana mau dihormati seperti itu? Kan sayang, kasihan. Nah, tadi saya menggunakan istilah lupa. Saya belum lupa, itu karena apa? Pak Tumpak yang saya kenal tidak seperti itu. Jadi kalau sekarang ada apakah ini tumpak yang lain gitu? Apa tumpak yang lain yang saya lupa itu. Pak Tumpak yang saya kenal tidak seperti itu, tidak seperti sekarang ini. Iya, paham. Jadi kalau jadi saya lupa tuh sama Pak Tumpak karena yang saya tahu kalau Tumpak tidak seperti itu. Iya. Kalau kita ngobrol gini, ini karena kita hormat sama. Betul Pak, kita sayang sama beliau. Cuman posisi beliau mengambil peran seperti itu patut sangat disayangkan lah. Tidak pada tempatnya mengambil posisi seperti itu. Dan yang menarik juga Pak BW, kita mumpung bicara terkait dengan KPK ini, kita juga mendengar ada deputi penindakan dan direktur penyelidikan yang dilaporkan oleh seseorang kepada Dewan Pengawas. Ini menarik, katanya deputi dan direktur penyelidikan ini melawan perintah Firly Bahuri. Ini kan agak lucu ya. Padahal di banyak forum, di banyak pemberitaan dan fakta-fakta yang kita dapatkan, justru tergambar bahwa yang ada Firly menyalahgunakan kewenangan diduga untuk memaksa orang melakukan sesuatu yang mestinya tidak bisa dilakukan. Jadi ketika yang berbuat benar malah dilaporkan. Yang lebih menarik lagi adalah belakangan ternyata Direktur Penuntutan KPK mengundurkan diri karena diduga ada tekanan juga terkait dengan hal itu. Jadi ini tergambarnya kalau kita bicara masalah atau suatu kesalahan terang benderang, terus di mana-mana terserak di mana-mana perbuatannya, tapi kemudian seperti dibiarkan. Ini yang jadi menarik Pak Bebe. Gimana Pak Bebe? Ini kalau dibilang nih pelanggaran yang terjadi di siang bolong diketahui banyak orang. Iya. Kayak gitu. Ada CCTV-nya pula. Alat buktinya, hard evidence-nya lengkap. Yang pertama gini, ini yang melaporkan deputy dan direktur ini
ketua KPK sendiri atau orang lain? Jangan-jangan temennya, Pak. Itu yang menarik. Iya. Kalau itu temannya, artinya kan begini. Kok bisa temannya ini mengetahui Iya, iya. persoalan-persoalan di sekitar internal? Iya, Artinya Betul. ketua KPK sudah membocorkan itu ke Iya. pihak lain. Iya, iya. Satu. Dan kalau udah membocorkan gini, jangan-jangan ini karakter juga gitu. Iya, iya. Itu bagian pertama. Ya. Tukang bocor kan susah. Bagian pertama itu. Terus kedua, ketika ini juga pertanyaan kepada Dewas. Ketika ada laporan seperti itu diterima, ada banyak laporan lain mengenai Pak Firly, sebagiannya diperiksa dan sebagiannya itu tidak dilanjutkan, itu juga ada pertanyaan. Ya itu yang kedua itu. Terus yang ketiga yang sebenarnya menarik, ini pasti berkaitan dengan soal leadership, Mas. Leadership nih. Karena apa? Kan bukan hanya informasi mengenai Formula E yang berserakan dan bertebaran di mana-mana. Cuman ada orang yang kemudian mengambil pilihan yang cukup rumit mengundurkan diri karena dalam tanda petik ada tekanan-tekanan. Nah, tekanan-tekanan ini kan ancaman. Ancaman-ancaman itu kan berarti kekerasan, Mas. Nah, kalau kepemimpinnya itu menggunakan kekerasan, memaksakan kehendak, dan itu pun bagian dari kejahatan dalam tanda petik, kan bukan untuk menegakkan nilai dan kehormatan, kan? Wah, ini ngeri sekali. Dia menggunakan kekerasan untuk melakukan tindakan di luar kewajiban hukum yang harusnya dia lakukan. Wah, ini penegak hukum pula. Gitu. Ini menarik gini, Pak Bwi. Kalau kita lihat dari awal proses-proses terkait dengan Formula E ini, dari media Tempo lah kita katakan yang mempunyai pemberitaan agak detail soal investigasinya. Itu menggambarkan bahwa ada penekanan atau ancaman kepada penyidik yang menangani perkara itu untuk mau menaikkan ke penyidikan. Ini di level fungsional, itu ada seperti itu. Dan ternyata di level struktural juga ada. Ketika bicara direktur penyelidikan, direktur penuntutan, ini kan orang-orang yang pada level direktur, yang yang berperan penting untuk proses menaikkan suatu perkara penyelidikan ke penyidikan. Kan mereka ini, Pak, yang paling penting. Ditambah lagi deputinya. Jadi ancamannya kok ke semua pihak gitu. Sepertinya yang dikatakan oleh Pak Nawawi di beberapa media yang mengatakan bahwa Firly Bahuri ini one man show, ini terkonfirmasi dengan fakta-fakta tadi. Jadi separah itu, seserius itu, saya yang heran adalah di internal KPK-nya kok nggak terganggu gitu ya. Kecuali orang-orang yang terdampak langsung ini, Pak. Pernyataan Pak Nawawi one man show itu soft banget. Ya, terlalu soft ya. Walaupun itu harus diapresiasi, terlalu soft. Karena fakta yang diterima atau yang masuk terinformasi dan sebagiannya terkonfirmasi lebih dari itu. Tapi yang kalau dilihat dari situ, Mas, ini ada modus. Yang pertama kan dicoba di fungsionalnya ditekan. Nah, ketika fungsionalnya tidak bisa ditekan, maka dia menggunakan strukturalnya. Jadi atasannya fungsional. Ya, Mas ya, itu kedua. Terus yang ketiga, kita tahu Perkom pun akan diubah. Ini pola. Betul. Nah, kalau memang ini aturan main yang mau diubah, kan? Itu Perkom mau diubah. Terus yang keempat, bukan tidak mungkin mereka sengaja membuat atmosphere of fears untuk membuat orang-orang yang sekarang berani mengatakan tidak itu, dia mengundurkan diri. Untuk apa? Untuk mengganti. Jadi kemudian akan diganti orang-orang yang bisa sesuai atau suitable dengan kepentingan dari kekuasaan itu. Ada orang yang ingin memaksanya itu. Nah, itu modus itu. Terus yang kelima, modusnya yang canggih lagi, Mas. Dibuatlah pencitraan dan pemberitaan seolah-olah kita mendiskusikan ini, kita mengintervensi. Ada hal yang melakukan kejahatan itu siapa gitu. Dibolak-balik gitu, Mas. Dan terus kemudian dibikinlah pernyataan ini, narasi-narasi ini nanti bisa mengganggu masyarakat. Nah, sudah mengganggu masyarakat gitu. Dan kemudian dia biasanya minta itu kan, Mas, dukungan dari pejabat-pejabat tertentu. Supaya pejabat itu membuat pernyataan-pernyataan ini seolah-olah tuh dia didukung. Ini jahat bener. Apa proses pencitraan kayak begitu. Bahkan kemudian bukan tidak mungkin dia mempunyai private consultants bidang pencitraan. Menggunakan sebagian media
tertentu untuk mengabarkan yang sebenarnya bertolak belakang dengan fakta dan peristiwa yang sesungguhnya. Saya yakin itu ada yang konsultan, Pak. Kenapa? Karena yang bersangkutan memang lagi sibuk bikin baliho, bikin SMS blast untuk kepentingan pribadi, dan lain-lain. Nah, itu apakah mau masuk ke kontestasi tertentu atau masuk ke politik lainnya saya nggak paham. Tapi langkah-langkah itu dilakukan. Jadi kalau konsultan saya yakin ada, dugaan saya yakin ada. Mas, kalau itu betul ada dan itu memang mau dilakukan, dia menggunakan jabatan sebagai pimpinan KPK untuk kepentingan di luar dari tugas. Kalau betul itu sudah kami laporkan ke Dewas dan Dewas tidak menindaklanjuti laporan kami. Jadi sebetulnya upaya kami itu sudah cukup banyak lah kita lakukan. Dan sekali lagi yang Pak BW katakan tadi, ini kita bicarakan bukan karena kita benci dengan orang per orang atau kita sakit hati suatu kepentingan tertentu, enggak. Tapi kita sangat khawatir pemberantasan korupsi ini dibajak dengan cara-cara yang jahat, dijegal dan banyak hal lain lagi. Yang dampaknya dijagal. Dampaknya ini kan ke masyarakat, ke negara. Kita juga ingat IPK kita turun sampai merosot, bahkan anjlok 4 poin. Nanti kita bicarakan di sesi khusus itu, Pak. Cuman dari semua itu yang kita ingin gambarkan adalah kita penting untuk terus membicarakan, penting untuk kritis, karena KPK ini bukan miliknya Firly Bahuri, bukan miliknya Pak BW atau Novel Baswedan, tapi ini milik masyarakat. Dan kita semua berkepentingan untuk bicara terkait dengan hal ini dengan fakta yang objektif dan apa adanya. Semoga ini bisa dipahami oleh banyak pihak dan kemudian membangun sikap kritis dan dukungan terhadap setiap upaya pemberantasan korupsi dan tidak membiarkan upaya-upaya penjagalan atau penjagalan terkait dengan upaya pemberantasan korupsi yang sungguh-sungguh. Gitu Pak BW. Sikap kritis ini perlu dalam situasi yang sangat krisis. Oke. Jadi kritisisme ini penting dalam situasi yang sangat krisis ini. Dan yang kami khawatir itu kan ketika trust publik hancur, Mas. Iya. Dan sekarang sudah hancur. Iya. Ya kan? Hancur, roset banget. Kalau pakai bahasa yang lebih tegas, bukan roset, jeblok, blok. Iya. Jebloknya parah. Parah itu. Nah, dengan yang jeblok itu mengangkatnya lagi susah. Dan sebenarnya banyak pihak dirugikan. Negara ini pun dirugikan. Betul. Sangat dirugikan. Selamat datang orang-orang waras untuk menghadapi situasi kayak. Ya, menarik. Terima kasih Pak BW. Semoga kita bisa terus berpartisipasi atau berkontribusi terkait dengan upaya mendukung dan mendorong pemberantasan korupsi yang konsisten, yang objektif, yang profesional, jujur dan berakal sehat, Pak ya. Terima kasih. Sampai ketemu, kita bicara di forum berikutnya. Salam integritas, anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.